Oh iya, tangan perempuannya masih ada. Apa bedanya tangan perempuan? Enggak, kan banyak kan yang kalau sudah berprofesi profesional mungkin kan tangannya sudah tak biasa lagi ngangkat. Enggak, ini kita kan masih. Iya kan. Kalau di rumah sama suaminya suka ngasih teh enggak sih? Bikinin dong. Oh, bikinin? Bikinin teh. Itu bentuk kecintaan. Oh. Bentuk kecintaan, bentuk penghormatan, bentuk penghargaan. Dan bukan hanya saya yang kasih teh ke Baim. Baim tuh hobi masak, jadi dia sering masakin buat saya. Kalau saya pegel, dia mijitin saya gitu. Menuntut kesetaraan bukan menuntut perempuan sama dengan laki-laki, tapi menuntut agar kita berada pada posisi yang setara, bukan yang sama, yang sebanding, yang seukuran. Iya. Itu. Jadi satu sama lain saling mengisi berdasarkan kecintaan. Jadi bukan karena kewajiban, karena cinta. Kalau udah karena cinta apapun dilakukan. Bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Kemudian jika ada sesuatu yang tidak baik, dan memang beliau-beliau itu kan bukan malaikat turun, akan tapi punya ijtihad. Ijtihad mereka, mungkin seorang insinyur ijtihad dalam ilmu kesehatan bisa saja salah dalam ilmu kesehatan, maka dokter bicara baik dong menjelaskannya. Tapi kita menyampaikan kritiknya juga yang benar, bukan langsung menyalahkan dasar goblok, dasar ini juga tidak boleh semacam itu. Kita ingin membangun satu cara hidup yang baik. Bahasa sederhana, jika aku di depan aku akan menarik kuat untuk maju, jika aku di belakang aku akan dorong agar cepat sampai tujuan. Adapun disebutkan tadi, jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bisa jadi ini adalah ijtihadnya seorang pemimpin untuk karena urusannya adalah bantuan apa? Sosial ya tadi itu. Bantuan sosial, berarti intinya mensejahterakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan seluruh peserta Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis yang lama mengaji di masjid, mengaji di pesantren, berguru di LVTQ, memasuki babak kualifikasi ikut musabaqah di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, dan hari ini di tingkat provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas ketekunannya mengaji, membaca Al-Quran, memasukkan dalam relung hati yang paling dalam, sehingga Al-Quran itu nanti menjadi indera keenam dalam setiap manusia yang beriman dan beramal saleh. Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih juga dan rasa syukur dari Ciwidey, Kabupaten Bandung yang kebun tehnya banyak di Babadin. Mudah-mudahan ke depan bisa kembali hijau karena Quran mengajarkan hijau, dan saya lihat Kabupaten Bandung juga bajunya hijau. Makanya alamnya tidak boleh berubah, harus tetap hijau. Karena dari alam yang hijau akan mengalir air yang jernih dan putih. Saya ucapkan terima kasih, dan nanti keajudan saya tadi sudah membaca Quran dengan baik. Saya nanti nitip 50 juta. Karena untuk mencapai tingkatan itu lama. Tapi kalau yang tadi ngaji tadi adalah Bupati Kabupaten Bandung, saya kasih 100. Saya mengucapkan terima kasih juga pada Kang Maman Imanul Haq. Ini tokoh santri yang menjadi politisi yang tetap konsisten pada keislaman dan kesundaan yang saya tahu. Sehingga kalimat kesundaan, mohon Pak Kemenag, Pak Kanwil, itu ketika saya wakil bupati dulu, ada dosen Universitas Pasundan bernama Hidayat Suryalaga. Dia menulis terjemah Al-Quran dalam rumpaka Sunda yang sudah disusun dalam bentuk mamaos. Dan saya minta di tahun depan
itu masuk menjadi salah satu cabang yang diperlombakan, yaitu mamaos dalam bahasa Sunda, tapi isi mamaosnya adalah terjemahan Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih juga, karena kalau tidak saya sebut nanti saya dimarahin oleh Pak Bupati. Kang Asep Romli, terus anggota DPR RI juga, keluarga besar Bedas, tepuk tangan, saya ucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kapolda Jabar, yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Provinsi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ibu Humaira. Saya ucapkan terima kasih, bajunya putih sama dengan saya. Para bupati, para wali kota yang hadir pada kesempatan malam hari ini beserta istrinya, mohon sabar, saya tidak akan dulu beserta istri sampai wangsit nanti datang. Pak Ketua MUI, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Para Ketua LVTQ yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan ini. Seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kita hari ini memasuki pada sebuah fase di mana kita mengagungkan Al-Quran. Al-Quran yang diagungkan oleh kita adalah Al-Quran yang dilihat dari sisi estetika pembacaan. Dari estetika pembacaan itu pada akhirnya akan lahir pemaknaan. Karena nilai-nilai agama kalau tidak disampaikan secara estetika, maka kita tidak akan bisa memahami Sang Maha Kuasa. Kita ini sampai hari ini memaknai Allah, sujud pada Allah, itu baru sampai pada tingkat estetika, belum sampai pada tingkat hakikat, pada tingkat makna, pada makom spiritualitas yang tertinggi. Kita baru sampai pada tingkat estetik. Kita tertarik untuk salat dengan khusyuk manakala imamnya berestetika dalam mengimami kita semua. Kita bolak-balik pergi umroh, merasa nyaman sholat di Masjidil Haram, itu karena salah satu faktornya menurut saya, pertama jauh dari rumah sehingga tidak dikejar sama yang nagih utang di depan rumah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, seluruh problem ditinggal semua. Kemudian yang berikutnya juga imamnya memiliki kualifikasi orang yang mumpuni di dalam mengimami kita dalam hafalan Al-Qur'annya. Setelah itu jangan dilupakan, bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita, satu, hidupnya bukan hidup dari mengimami. Ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan.
Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey subuh-subuh kudu hudang, adana gogorok-gokhan, nges adan capek-capek wenu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge teu datang di lemur nama rajin soten keur umroh. Kemudian ada satu peristiwa ini yang adzan di masjid, saking pusingnya ketika adzan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif adzan jam 9 pagi. Pada waktu adzan jam 9 pagi semua orang datang, ngamak. Sia gelo cenah moanya adzan jam 8, ada naon sia teh? Si aki yang adzan jawab, sia anu gelo mah. Ku aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, di tajuk-tajuk, di langgar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini.